Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari 6 rukun iman adalah percaya kepada hari akhir. Salah satu unsur dari hari akhir itu dikumpulkannya semua manusia dari Adam sampai kiamat. Berapa triliun manusia dikumpulkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar. Di mana padang mahsyar itu, kata Nabi, matahari sepanas-panasnya seolah-olah tinggal 1 jengkal dari kepala. Pada saat itu semua orang gelisah. Kenapa mereka gelisah? Mereka ingin mengetahui status hukumnya. Saya ini masuk neraka atau masuk surga, sementara pengadilan belum juga dimulai. Samalah kalau negara menyatakan kita tersangka, polisi, jaksa atau KPK menyatakan kita tersangka, maka kita ingin cepat diadili. Jangan lama-lama saya ditahan. Adili saya secepatnya. Kalau saya salah berapa tahun hukuman, kalau saya tidak salah lepaskan saya dari sangkaan. Begitu juga di padang mahsyar. Semua gelisah, masuk surga atau neraka. Pengadilan belum dimulai. Dalam keadaan gelisah itu datanglah sekelompok manusia menghadap kepada Nabi Adam. Ya Adam, engkau adalah kakek para manusia. Tolong menghadap kepada Allah, berdoa agar segera dibuka pengadilan. Mendengar ini Nabi Adam berkata, maafkan saya. Saya malu ketemu Allah pada hari ini. Kenapa? Saya pernah makan buah khuldi. Saya pernah makan barang haram seumur hidup saya. Sekali saya malu ketemu Allah. Allahu Akbar. Nabi Adam 1 kali makan barang haram, malu ketemu Allah di akhirat kelak. Bagaimana kita yang selalu tiap bulan pakai SPJ palsu? Bagaimana kita yang selalu menerima serangan fajar? Bagaimana para pejabat yang tiada hari tanpa makan uang haram? Di mana mau kau simpan mukamu di padang mahsyar kelak? Nabi Adam geleng kepala. Saya malu ketemu Allah. Silahkan menghadap kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Minta Ibrahim yang berdoa. Datanglah sekelompok manusia ini. Ya Ibrahim, engkau adalah kakek para nabi. Tolong menghadap kepada Allah. Berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Ibrahim? Saya pun malu ketemu Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah bohong waktu diadili Raja Namrud. Saya disangka kamu yang menghancurkan berhala-berhala kami. Tapi saya katakan bukan, padahal saya yang melakukannya. Saya malu ketemu Allah, pernah bohong sekali. Di mana mukaku mau kusimpan? Ibrahim 1 kali bohong, malu ketemu Allah. Bagaimana anggota DPR yang tiada hari tanpa bohong?
Bagaimana bapak-bapak yang tiada hari tanpa bohong kepada istri? Bagaimana para politisi lain hari ini, lain besok, lain lusa ngomongnya bohong. Mereka anggap inilah politik. Bukan politik, kamu yang jahat. Orang bohong dijelaskan ayatul munafiqina tsalasa, kata Nabi. Tanda orang munafik itu ada 3. Satu diantaranya, kalau dia berkata pasti dia bohong. Dan orang munafik diberikan tempat dalam Quran. Innal munafiqina fid darkil asfili minan nar. Sesungguhnya orang munafik nanti keraknya neraka ditempati. Neraka ada beberapa tingkatan. Tapi bagi pembohong, pejabat munafik, keraknya neraka nanti ditempati. Ibrahim alaihissalam lalu berkata, saya malu ketemu Allah. Silakan kau datang kepada Nabi Yunus, minta pertolongan kepada Allah. Datang lagi, Yunus, engkau adalah Nabi, tolong menghadap kepada Allah. Apa kata Nabi Yunus? Saya malu menghadap kepada Allah. Kenapa? Saya pernah meninggalkan amanah. Ketika disuruh dakwah, saya tinggalkan umatku. Bagaimana pejabat yang tidak amanah kepada rakyatnya? Lalu Nabi Nuh berkata, tolong kau datang kepada Nabi Nuh. Mungkin Nabi Nuh mau berdoa. Ya Nuh, engkau adalah kakek para nabi. Engkau adalah pengajar cinta kasih. Tolong menghadap kepada Allah. Berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Saya juga malu. Diutus oleh Allah. La ilaha illallah. Jangan sembah kecuali Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Anak saya yang melawan saya. Saya malu ketemu Allah. Nabi Nuh, Pak. Satu anaknya membangkang. Malu ketemu Allah. Bagaimana bapak-bapak yang 2 anaknya tidak ada pakai jilbab? Bagaimana bapak-bapak yang punya anak 1 kontraktor, 1 pedagang, semua tukang tipu? 1 anggota DPR penipu, 1 kontraktor nganggap maling uang rakyat. Bapak dalam Jumat sekarang ini, tapi mana anak-anak kita yang masih SMP, SMA? Apakah dia juga sholat Jumat di awal waktu? Nabi Nuh 1 anaknya mengkhianat, malu ketemu Allah. Gimana mereka yang 4 anaknya tidak ada yang tahu sholat? Lalu Nabi Nuh berkata, kau datang kepada Nabi Isa. Mungkin Nabi Isa mau berdoa. Ya Isa, engkau adalah pengajar cinta kasih. Tolong menghadap kepada Allah. Berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Apa kata Nabi Isa? Saya pun malu ketemu Allah hari ini. Kenapa? Saya pernah diutus la ilaha illallah. Jangan sembah kecuali Allah. Isa sebagai Rasulullah, malah umatku menyembah saya sebagai Tuhan. Saya malu ketemu Allah. Lalu Isa Al-Masih berkata, coba kau datang kepada penghulu para nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah sekelompok ini, lalu berkata kepada Muhammad, ya Muhammad, engkau adalah kekasih Allah yang tidaklah diciptakan dunia dan isinya ini kecuali Allah ingin mempersembahkan kepadamu. Engkau adalah kekasih Allah. Tolong menghadap kepada Allah. Berdoa supaya segera dibuka pengadilan. Kami cemas status kami ini. Mendengar ini, kalau seniornya tadi Nabi, angkat tangan, apa jawab Nabi? Tenang sedulur-sedulur. Tenang. Kau duduk, biar saya menghadap kepada Tuhanku. Datanglah Nabi kepada Allah. Ya Allah, sambil sujud. Kami sadar penuh dosa dan maksiat. Kami sadar banyak berkhianat kepadamu. Ibadah kami lalaikan. Tapi kami juga sadar engkau maha pengasih dan maha pengampun. Atas nama pengampun pengasihmu ya Allah, ampuni kami, tolong buka pengadilan. Mendengar ini, kedengaran suara dari aras Allah. Ya Muhammad, kau bangkit dari sujudmu. Aku kabulkan doamu hari ini. Inilah mujizatnya Nabi. Selain Al-Quran, jari-jari tangannya mengeluarkan air. Mukjizat Nabi selain di dunia, ada mukjizatnya di akhirat. Apa mukjizatnya? Salah satu diantaranya syafaat. Apa itu syafaat? Kalau di kantor ini, rekomendasi, kata belece, nota. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kata Nabi, pada saat ini tidak ada satupun manusia, termasuk malaikat, tidak ada yang didengar doanya kecuali aku karena cintanya Allah kepadaku. Ya Rasulullah, pada saat padang mahsyar kelak, apakah semua umatmu mendapat rekomendasi darimu? Apakah semua umatmu otomatis mendapat kata belece, syafaat darimu? Tidak. Contoh, UNER baru-baru menerima mahasiswa baru. Ratusan ribu yang mendaftar. Apakah semua yang mendaftar otomatis dapat?
dan diterima di UNER. Tidak, hanya mereka yang memenuhi syarat. Begitu juga untuk mendapat syafaat dan nota dari Nabi. Lalu sahabat bertanya, apa syarat syafaatmu waktu itu ya Rasul? Nabi katakan cuma 2. Lebih berat syaratnya menjadi guru besar. 2 saja. Apa itu ya Rasul? Yang pertama kata Nabi, aqimis salah, tetongangi sempajangnya, dirikan sholat. Tuan-tuan yang saya muliakan, biar Bapak puasa Ramadan lengkap, tiap tahun tidak ada lepas. Bahkan alhamdulillah sudah pernah umroh. Bangun masjid, setengah dari masjid Bapak sumbangkan. Tapi kalau tidak sholat Pak, tidak ada guna. Ketika Bapak mau puasa, setan tidak terlalu menggoda. Bapak mau haji, disuruhnya supaya update status habis amal. Mau haji silahkan. Tapi begitu mau sholat, hayya 'alas shalah, setan menyebarkan semua pasukannya agar kita gagal. Kenapa? Puncak pengkhianatan kepada Allah ketika tidak mendirikan sholat. Anda tidak puasa masih Islam. Anda tidak haji masih Islam. Anda tidak bayar zakat masih Islam. Tapi tidak sholat dengan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tanda umat Muhammad kata Allah, kalau dia mengaku Islam, nih 5 tandanya. Dari 5 tanda ini berkaitan dengan salat ada 2. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka sujud beribadah kepada Allah, salat 5 waktu. Yang kedua, di muka mereka ada tanda-tanda salat. Berarti orang yang tidak salat, Nabi menjelaskan, orang yang tidak salat, batas antara kekafiran dan keislaman adalah salat. Ketika kau tidak salat, kau kafir di hadapan Allah. Itu kata Nabi. Bahkan Imam Syafi'i menghukuminya. Mereka yang tidak salat, jangan kau salati jenazahnya ketika dia meninggal. Bapak tidak puasa, tobat hari ini. 30 tahun Bapak tidak pernah puasa, tobat hari ini, ganti mulai hari ini, selesai bayar, tidak ada dosa. Bapak tidak bayar zakat, taubat hari ini, bayar zakat yang ditinggal, selesai bayar, tidak ada dosanya. Bapak tidak haji padahal sudah mampu, tahun depan berangkat haji, tidak ada masalah. Tapi kalau Bapak tidak sholat besok kemarin, Bapak gimana cara bayarnya? Kada itu hanya sholat sunnah, yang dimogahkan sholat sunnah kita itu menutupi yang lepas. Lepas sholat sunnahnya, sholat subuhnya tadi, bagaimana bayarnya? Besok Ustaz, saya bayar besok 2 kali sholat subuh, lebih salah lagi. Tidak ada Pak. Maka ketika tuan-tuan tidak sholat, jangan terlalu berharap selamat dunia akhirat. Ustaz, kenapa usahaku selalu gagal? Sholatmu tidak beres. Kenapa rumah tanggaku selalu bertengkar? Pasti dalam rumahmu tidak beres sholatnya. Kenapa pejabat kita lalai? Pasti dia tidak sholat. Kalau orang tidak sholat Pak, jangan harapan ada kejayaanmu. Saya heran lihat orang Islam, sholatnya cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur, mau masuk surga. Emang ada orang dalam? Nauzubillah min zalik. Tuan-tuan, balik dari sholat ini. Bapak sudah resapi dan mulai pelihara sholat mulai hari ini. Percaya, mimbar khutbah Jumat ini, itulah hidayah terbesar dalam hidup Bapak. Sholat. Yang kedua kata Nabi, kalau kau mau mendapat syafaatku, banyak menyebut namaku. Itulah salawat. Ketika Allah perintah kita puasa, tidak ada satu dalil yang saya temukan Allah ikut puasa. Ketika Allah perintahkan kita sholat, tidak ada ulama mengatakan Allah ikut sholat. Ketika Allah perintah kita haji, tidak ada haji Allah. Tapi ketika Allah perintah kita salawat, dengar firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik selawat. Diriwayatkan dalam kitab,
Ketika seluruh penghuni sorga sudah masuk sorga, tiba-tiba Nabi Adam datang menghadap kepada Muhammad. Ya Muhammad, ada satu umatmu terbelakang, rasa-rasanya dia bakal masuk ke dalam neraka. Lalu Nabi balik kepadanya, mencari umat itu dan ketemu. Digambarkan Nabi seolah-olah memberi sesuatu kepadanya, memberikan sesuatu kepadanya, dan diambil tangannya umat Rasulullah ini. Lalu ditimbang amalnya. Alhamdulillah setelah ditimbang, ternyata pahalanya lebih besar daripada dosanya. Batal masuk neraka. Nabi Adam berbisik kepada Muhammad, ya Muhammad, apa yang engkau berikan sehingga timbangannya menjadi berat, batal dia masuk neraka? Kata Nabi, aku berikan salawatnya kepadaku selama dia hidup. Itulah yang aku berikan dalam genggaman tangannya. Perbanyak bersalawat. Bahkan Nabi katakan, sepelit-pelit umatku di antara kalian adalah yang apabila dia dengar namaku dan dia tidak bersalawat kepadaku. Itu jugalah pula. Sehingga setiap hari Jumat, dari sekian banyak amalan pada hari Jumat, satu di antaranya memperbanyak salawat sambil menunggu masuknya waktu sholat Jumat. Sayangnya setiap Jumat kebiasaan kita terlambat. Bapak tengok baik-baik mukanya orang yang selalu terlambat. Dia juga itu minggu lalu yang terlambat. Dia juga itu. Dia juga hari ini. Dia juga minggu depan. Lihat hafal mukanya. Pasti itu terus tuh. Tiap Jumat terlambat. Dan tidak malu. Orang seperti itu sudah masuk kategori, kata Nabi, qaswatul qalbi, mati hatinya, tidak mempan nasihat. Sidang Jumat yang saya muliakan, selesai dengar Jumat ini, khutbah ini, ada dua penerimaan kita tentang berita yang saya sampaikan ini. Pertama, Allah bertanya, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Samakah orang fasik dengan orang beriman? Orang fasik pura-pura beriman, Islam pencitraan dengan Islam yang benar. La yastaun, kata Allah. Tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, kami kembalikan mereka ke dalam surga. Surganya dunia, surganya akhirat. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, dinasehati tidak masuk akalnya, kami kembalikan mereka dalam neraka. Nerakanya dunia, nerakanya akhirat. Selesai dengar dakwah, bahkan ada nanti yang berkata, wah betul itu Ustadz, saya yang kena, besok saya akan memperbaiki diri. Alhamdulillah, percaya bisikan itu adalah iman. Sebaliknya, selesai dengar dakwah, pandai juga itu Ustadz cerita neraka, kayak diajak dari neraka. Bapak sudah mati hatinya. Orang seperti ini lebih hina dari binatang. Kambing pak nakal kita boleh jual, tidak laku di pasar kita bisa potong. Tapi kalau tuan-tuan yang tidak sholat, suka ganggu orang, tukang tipu, jadi pejabat maksiat, mau diapain? Jual tidak ada yang beli, potong tidak ada yang makan. Itulah sindiran Quran. Orang yang tidak mau dengar dakwah lebih hina dari binatang. Na'udzubillah min zalik. Semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Barakallahu li wa lakum wa izza'izil mu'minin. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat, mari sejenak kita berdoa, mohon izin mengaminkan doa yang kita hajatkan. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirah, wa afiatan fil jasad, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut,
wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.